Halo teman-teman, kembali lagi bersama admin di channel Sayonara Jiraiya. Pada malam ini seperti biasa bahwa kita akan melanjutkan cerita di video sebelumnya. Pada menit-menit akhir video sebelumnya, Amado diperlihatkan tetap tinggal di desa Kumogakure. Ternyata dia secara diam-diam, mencoba melanjutkan proses pemunculan kembali putrinya yang sebelumnya. Gagal dia lakukan saat Kawaki datang mengganggu proses tersebut. Kini dia bahkan memunculkan pohon Shinju di situ. Tetapi dia melupakan bahwa di situ masih ada bayangan Naruto, dan bayangan Naruto sedang mengamatinya dari kejauhan. Amado kemudian mengaktifkan jutsu lagi, lalu dia membesarkan pohon cakra itu dan lebih tinggi sedikit. Kemudian Amado mengeluarkan alat sains dari sakunya. Dengan alat tersebut, dia kemudian melayang ke atas dan ada di puncak pohon tersebut, sambil melakukan sesuatu yang membuat bayangan Naruto sulit jika hanya bersembunyi melihatnya. Tapi seketika saja, bayangan Naruto itu terkejut karena tiba-tiba saja Amado telah ada di belakangnya sambil berkata, "Maaf Naruto bahwa kau tidak boleh melihatnya." Nah ternyata Amado mengetahui ada bunshi Naruto di situ. Dia secara diam-diam membagi tubuhnya menjadi dua. Satu tubuhnya bergerak cepat tanpa dilihat Naruto. Amado seperti menggunakan alat sains untuk menghilangkan dirinya. Tetapi admin percaya bahwa itu sebenarnya adalah jutsu. Hanya saja dia seperti berpura-pura kalau kekuatan itu berasal dari alat sains tersebut. Kemudian setelah mengerebek Naruto secara cepat, dia langsung menghancurkan bunshi Naruto. Akibatnya, informasi itu tak sampai kepada Naruto asli, yang saat ini pergi bersama rombongan Boruto ke desa Iwagakure. Amado kemudian mengaktifkan jutsu, dan pohon cakra tersebut mengeluarkan rantingnya lalu menusuk tanah di situ, yang ternyata dia mengambil aliran cakra manusia dari akar pohon cakra milik Shinju Jura di bawah tanah. Amado berkata, pion-pion itu mulai akan diketahui. Dan ini tidak bisa terjadi sebab aku tidak menginginkan hal itu. Biar bagaimanapun juga, prosesnya harus rapi agar hasilnya sempurna. Dan tak seorang pun yang dapat membalikkan keadaan. Nah, Amado mengatakan sesuatu yang mencurigakan, dan indikasi-indikasi seperti inilah yang membuatnya tidak 100% dipercaya oleh semua orang. Dan Kawaki adalah kunci karena dia sebelumnya melihat sikap berbeda dari Amado yang membuatnya takut. Kemudian sebelum melanjutkan lebih jauh proses tersebut, Amado membuka portal dimensi. Dan dia mengaku ada yang tertinggal di masa lalu. Dia sedang melakukan time travel atau perjalanan waktu, untuk kembali ke masa lalu ke tempat istana kerajaan ayah Momoshiki di sana. Tapi adegan beralih dulu kepada mereka di lokasi perkemahan. Di sana Shikamaru mencoba mengamati beberapa kelemahan kode, untuk dapat melakukan serangan balik kepadanya. Shikamaru berbicara dalam hati dengan berkata, untuk saat ini, dia selalu dapat menghindari beberapa serangan kami. Kode semakin lama semakin meningkat jika bertarung bersama Ishiki. Tapi biar bagaimanapun juga, tidak mungkin jika dia tak memiliki sebuah kelemahan. Aku harus berpikir keras, untuk melihat di mana titik lemahnya agar dapat menyerang balik. Kemudian, Shikamaru menghubungi Eida melalui panggilan komunikasi dan bertanya, "Eida, apakah kau telah melihat celah lain yang bisa kami serang?" Eida dari tempat lain menjawab, "Aku belum melihatnya, tetapi aku yakin bahwa Anda mungkin lebih baik daripada aku, dalam melakukan hal tersebut." Nah karena Eida memberikan semuanya ke Shikamaru, Shikamaru pun akhirnya melakukannya. Sementara itu seketika saja Mitsuki terlempar dari situ, setelah nekat melakukan serangan tiba-tiba ke arah Ishiki. Ishiki berhasil menendangnya, dan mengatakan bahwa Mitsuki masih terlalu dini untuk melukainya, sebab Ishiki mengaku bahwa gaya bertarung Mitsuki cukup mudah untuk diketahui. Kashin Koji menanggapi ucapan sombongnya, dengan langsung menyerang secara dekat, lalu mereka berdua beradu taijutsu dan di sini, Ishiki mengatakan ke Koji untuk segera menyerah saja dari mereka. Koji tidak ingin mengikuti keinginannya, karena dia merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang konyol. Kemudian Ishiki berhasil menendang dada Koji dan membuatnya terlempar, tetapi Koji langsung memanjangkan rambutnya dan itu menjangkau tubuh Ishiki. Dia kemudian membuat tubuhnya kembali mendekati Ishiki, sambil langsung mencoba menyerang dengan Rasengan. Ishiki berhasil mengecilkan Rasengan Koji. Namun Koji meneruskannya dengan pukulan, yang langsung mengenai pipi dari Otsutsuki Ishiki. Ishiki pun terlempar juga ke pepohonan yang ada di dekat situ. Setelahnya, kode muncul dan cepat-cepat menyerang Koji, dan serangan itu menembus tubuh Koji. Untungnya itu hanyalah tubuh pengganti dari Koji. Lalu dari arah belakang bahwa Koji kemudian menyemburkan api asli abadinya ke arah kode. Mau tidak mau, kode kemudian langsung kabur dari situ, dengan masuk ke dalam tanah menggunakan limiternya. Sementara sang sanin legendaris lainnya yakni Orochimaru, masih sibuk juga dalam usahanya menghadapi perlawanan dari Dewa Kematian Shiki Fujin.
Hanya Orochimaru dan Minato-lah saat ini di desa Konoha, yang dapat merasakan keberadaan Shinigami ini. Mata Byakugan juga dapat melihatnya, Himawari juga bisa melihatnya jika dia ada di sini bersama mereka. Tetapi untuk saat ini tubuh Himawari sedang dikendalikan oleh Kurama, dan dia sedang bertarung bersama Minato di area rumah Naruto, untuk mencegah Shinjujura dan Hidari mengambil benda misterius tersebut. Sementara itu Shukaku yang saat ini bersama Gaara di rumah sakit Konoha, terlihat bahwa Gaara sedang dirawat secara intensif, setelah dia baru-baru ini telah sadar kembali dan tak lagi menjadi pohon cakra. Shukaku yang menjadi kecil di dalam teko, merasakan bahwa sedang terjadi pertempuran hebat di luar sana. Dia membiarkan Gaara di situ dan berjalan keluar dari rumah sakit itu. Seketika saja, Shukaku didatangi oleh seorang guru Kakashi, yang kebetulan sedang berpatroli mencari beberapa anbu, untuk pergi membantu yang lain melawan musuh. Kakashi yang juga baru sadar kembali, setelah sebelumnya tubuh mereka diubah menjadi Sumeaka, merasakan bahwa dia telah melewatkan banyak hal semenjak menjadi Sumeaka. Dia bahkan kaget melihat Shukaku ada di desa Konoha, dan menyapanya sambil bertanya kenapa Shukaku bisa ada di desa mereka. Shukaku menjawab, banyak hal yang terjadi, aku membawa Gaara ke sini dari desa Suna dan itu adalah keinginannya. Setelah beberapa hal mulai kondusif kembali, aku merasakan ada pertempuran di sana. Tampaknya mereka masih berusaha melawan Shinju dan Otsutsuki itu. Kakashi berkata, ya, aku berencana untuk pergi membantu mereka, tetapi aku tidak menemukan satu anggota anbu manapun. Shukaku lalu bertanya apakah dia boleh ikut bertarung? Kakashi kemudian menjawab, ya, tetapi Anda tidak perlu terlalu menonjol sebab Shinju kemungkinan besar sedang mengincar Biju juga. Sebelum mereka berdua pergi, adegan berlanjut dulu ke momen Amado yang telah sampai ke masa lalu. Dan di sini dia merasa telah aman setelah ayah Momoshiki telah tewas. Dia merasa seperti memiliki akses terbuka untuk mencari sesuatu di dalam istana. Dan yang saat ini dicarinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan guru Shibai, yang merupakan gurunya juga. Setelah dia berjalan dengan hati-hati masuk ke dalam sana, seketika saja Urashiki yang masih usia 9 tahun mengerebeknya, sambil ditemani oleh beberapa bawahan ayah Momoshiki yang masih hidup. Urashiki berkata, aku telah muak dengan manusia dan sekarang, Anda siapa serta untuk apa datang ke wilayah Otsutsuki? Tapi siapapun dirimu, kau pasti sama seperti manusia yang pernah datang ke sini bernama Sasuke. Aku tidak akan membiarkanmu lewat, karena kami telah mengalami kesedihan setelah kehilangan raja kami. Amado di sini menyadari bahwa Sasuke dan Boruto belum sempat mengaktifkan sebuah jutsu untuk menghapus ingatan Urashiki, beserta Otsutsuki lain yang pernah mengingat kejadian Boruto datang dari masa depan. Amado memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan penghapus ingatan tersebut. Dia pernah menggunakannya kepada Shibai dan ayah Momo, agar mereka tak lagi mengingat siapa dirinya. Tapi jutsu itu berhasil dipatahkan oleh guru Shibai sendiri waktu itu, sehingga dia tak lagi memiliki akses jutsu tersebut, dan Amado terpaksa meladeni pertarungan Urashiki dan lainnya. Demi sesuatu untuk melengkapi proses pemunculan putrinya, Amado rela merusak sejarah yang telah ada di masa lalu ini. Menurut teman-teman, apakah nanti Amado menjadi lawan terakhir di cerita Boruto, yang mana dia pada akhirnya bertanggung jawab atas sejarah yang menjadi kacau? Sebab admin menilai kalau dia tampak tidak terlalu peduli pada apa yang terjadi, demi memunculkan kembali putrinya yang masih misterius. Kemudian, adegan beralih ke masa depan terlebih dahulu, ke desa Iwagakure yang mana Boruto bangkit lagi setelah dihempaskan oleh Shibai versi jahat. Setelah angin yang dihembuskan Shibai tersebut dapat ditahan oleh Nagato menggunakan Shinra Tensei, Shibai mencoba menarik tubuh Nagato ke arahnya. Tetapi berkat bantuan Obito, yang langsung lebih dulu muncul di tubuh Nagato dan menyerapnya, Nagato terselamatkan lalu mereka muncul kembali di dekat Itachi. Nagato pun langsung kaget, karena dia merasakan cakra Obito, sebagai mantan pimpinan tertinggi dari organisasi Akatsuki. Dengan ekspresi kagetnya Nagato bertanya, cakra ini, apakah kau adalah orang bertopeng itu, yang dulunya memperdaya Akatsuki? Obito kemudian menjawab, pemilihan kalimatmu agak sedikit menyakitkan untuk didengar. Tapi ya, ini adalah aku Nagato. Nagato pun langsung mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dia kemudian menepis lengan Obito sambil berkata, apakah kau lupa apa yang telah kau lakukan kepadaku dan juga kepada Konan? Naruto di situ, langsung mendengar suara serta apa yang dikatakan oleh Nagato, membuatnya harus turun tangan untuk mencoba menenangkan situasinya. Obito di situ hanya terlihat tunduk sambil berkata, ya, aku telah melakukan banyak hal yang salah di masa lalu, kau berhak marah kepadaku seperti itu Nagato. Jika saja kau masih hidup hingga periode akhir Perang Shinobi keempat,
mungkin kau akan mengetahui bagaimana aku berakhir saat itu." Nagato di sini masih tidak terima. Naruto datang ke situ lalu bertanya ke Obito tentang apa yang terjadi, tetapi Nagato menjauh dari mereka. Sambil melompat menjauh dan turun di dekat Madara, Nagato mengingat momen-momen indahnya ketika awal terbentuknya organisasi Akatsuki, serta mengingat kesedihan ketika melihat Yahiko mati. Sementara itu, Obito mengatakan ke Naruto bahwa nanti dia akan menjelaskan semuanya kepada Nagato. Kemudian Boruto muncul dari atas Shibai, langsung mencoba menyerang dengan Rasengan, akan tetapi, sang dewa Otsutsuki jahat begitu cepat menghindarinya. Shibai berkata, "Kau belum juga mengerti ya bocah. Terima ini." Seketika saja Shibai meluncurkan batu besar ke arahnya, namun batu itu langsung terhempas ke atas dan Shibai terkejut, karena melihat Boruto mengaktifkan Jogan dan tubuhnya dipenuhi oleh elemen petir. Boruto lalu melompat ke arahnya, sambil menebas-nebas Shibai dengan begitu brutal. Tebasan Boruto itu sebenarnya bisa dihindari oleh Shibai, akan tetapi, kecepatan Boruto tak masuk di akal. Beberapa kali Shibai menangkisnya dengan senjata khas Otsutsuki, tetapi senjata itu kemudian patah. Ini membuat Shibai kesulitan, apalagi Naruto juga akhirnya ikut membantu. Naruto dengan mode Barionnya, mengaktifkan Rasengan dan mengincar dada Shibai. Serangan itu terkena dia, tapi sebelum itu meledak, Shibai justru lebih dulu mengeluarkan aura kuat dari dalam tubuhnya. Dia membentangkan kedua lengannya, lalu aura itu seketika menjauhkan cakra Rasengan Naruto dari tubuhnya. Dan saat berhasil melakukan itu, Naruto hendak menyerang secara dekat, tetapi tiba-tiba saja pedang Totsuka Itachi meluncur melewatinya yang membuat Naruto kaget. Kemudian, pedang tersebut mengejutkan Shibai dan dia menahannya menggunakan Mokuton sambil berkata, "Itachi sialan, dia secara diam-diam mencoba mengincarku dengan pedang Totsukanya. Jika aku lengah sedikit saja, dia bisa-bisa berhasil menyegelku seperti sebelumnya." Kemudian, Shibai versi baik terkejut lalu bertanya ke Itachi dengan berkata, "Bukankah ini adalah pedang legendaris itu?" Nah, Shibai dari masa lalu ini juga baru mengetahui Totsuka ternyata diwariskan kepada seorang manusia melalui mata Sharingan. Kemudian, Boruto mencoba mendorong pedang Itachi itu, dengan melemparkan Kyoto Rasengan ke arah Totsuka yang sedang ditahan oleh Shibai. Tapi yang terjadi adalah, malah sebaliknya sebab Dewa Otsutsuki itu dapat membalikan pedang Totsuka itu, dan langsung melemparkannya ke arah mereka di situ. Seketika saja, karena kecepatan pedang itu, Totsuka Itachi meluncur cepat ke arah Kawaki. Hampir saja tubuh Kawaki tersegel ke dalam Totsuka Itachi. Untung saja Itachi cepat-cepat berpindah kepadanya sambil melindungi tubuh anak pungut itu dengan cermin Yata miliknya. Setelah itu, Itachi mengambil kembali pedang itu menggunakan lengan Susanoo-nya. Dia pun mengatakan ke mereka bahwa serangan harus ditingkatkan. Shibai kemudian merasa muak. Lalu ketika dia hendak mencoba menyerang Itachi secara diam-diam, Boruto menghentikannya, dengan langsung menaruh pedangnya di leher Shibai. Boruto yang mengaktifkan Jogan tersebut kemudian berkata, "Sepertinya perlawananmu cukup sampai di sini saja." Kawaki yang melihat Boruto melakukan itu, lantas langsung terbang menuju ke Boruto. Dia hendak melukai Shibai setelah hampir saja terkena Totsuka Itachi. Kawaki meluncurkan besi-besi hitamnya ke arah Shibai, tetapi di sini Boruto sebenarnya tidak ingin Kawaki melakukan itu, sebab Boruto sedang berusaha agar membujuk Shibai menonaktifkan Jutsu Jura melalui mata Rinnegan itu. Karena orang-orang di desa lainnya kecuali Konoha dan desa Suna masih dalam keadaan kacau. Tidak mungkin peradaban manusia hanya menyisakan di 2 desa saja, tetapi semua masih sulit diprediksi. Sebab Konoha juga telah dipastikan mengalami kehancuran ke depannya. Kemudian akibat kecerobohan Kawaki, Boruto kehilangan kendalinya dan Shibai langsung melempar pedang Boruto, dan dia menendang Boruto. Boruto masih bisa menahan tendangan itu, sementara Kawaki dicekiknya, dan Shibai mengaktifkan penyerapan cakra lalu menyerap energi di tubuh Kawaki. Alhasil, Sasuke mengaktifkan Jutsu Rinne Sharingan-nya. Dia bertukar tempat dengan Kawaki. Sasuke lah yang kemudian dicekik oleh Dewa Otsutsuki jahat tersebut. Shibai berkata, "Kau memang lebih suka selalu mengorbankan dirimu." Kemudian, Sasuke mengeluarkan tangan Susanoo-nya, lalu berhasil memukul tubuh Shibai dan dia akhirnya terlepas. Saat Shibai terjatuh ke tanah di situ langsung terpecah lalu terangkat ke udara bersama Shibai. Yah, Nagato mengaktifkan Jutsu Chibaku Tensei. Dia berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk dapat mengurung Shibai di dalam batu itu. Akhirnya, tanah itu pun terkumpul di udara bersama Shibai di dalamnya. Di sini Naruto memuji apa yang Nagato lakukan. Kemudian adegan memperlihatkan Eida,
Sambil melihat apa yang terjadi di desa Iwagakure tersebut, dia melaporkan kepada Shikamaru yang kembali menghubunginya. Shikamaru lalu mengetahui semuanya, dan dia membutuhkan Amado untuk mencoba membawa pergi benda misterius di rumah Naruto. Shikamaru percaya kalau Amado memiliki tempat rahasia yang bisa menyimpan itu, tapi di sini Shikamaru tak mengetahui tentang Amado yang sebenarnya. Adegan beralih ke Amado di masa lalu. Amado seketika mengaktifkan jutsu melalui alat sains, dan muncullah semacam gelombang aneh lalu mengarah kepada Urashiki serta lainnya. Salah satu bawahan ayah Momo mengatakan ke mereka untuk melompat, kemudian mereka melompat ke atas, tapi seketika saja, tubuh mereka langsung terhempas ke bawah dengan sangat keras. Amado tersenyum sambil berkata, "Mereka bukanlah apa-apa bagiku. Jika aku mau, mungkin mereka bisa musnah sekarang juga." Setelah mengatakan itu, momen terakhir memperlihatkan Boruto lagi di masa depan atau masa sekarang, yang mana dia ingin menghancurkan batu tersebut bersama Shibai dengan sekali serangan. Naruto bertanya dengan berkata, "Kau akan menggunakan kekuatan apa, Boruto? Dan jika kau menghancurkannya, lalu bagaimana kita akan memaksanya menonaktifkan jutsu Jura itu?" Boruto menjawab, "Aku akan menggunakan jutsu penghancur atau lubang hitam, yang kuaktifkan melalui Jogan tahap keempat. Tapi aku bisa membatasi efek hancurnya, sehingga Shibai tidak akan mati ayah." Seketika saja, Boruto mengaktifkan Jogan tahap keempat, lalu dia langsung memunculkan lubang hitam di depan batu tersebut. Batu itu langsung hancur seketika, yang membuat mereka semua hanya dapat melihat momen tersebut. Kaguya di situ langsung berkata, "Sepertinya dia tidak ada di dalam sana, Boruto." Naruto kaget dan bertanya, "Apa?" Lalu Nagato juga mengatakan bahwa sangat jarang seseorang bisa keluar dari dalam Chibibaku Tensei. Kemudian Shibai versi jahat diperlihatkan melayang di udara dengan ekspresi tersenyum, tetapi dia tidak melayang di situ, melainkan dia sedang melayang di atas langit desa Konoha. Dia berkata, "Sebaiknya aku segera menghancurkan desa ini agar itu dapat melemahkan mental Boruto dan kawan-kawannya." Nah, situasi buruk menimpa mereka semua. Boruto dan lainnya di desa Iwagakure masih mengira kalau Shibai hanya menghilang sejenak di sana, tanpa terpikirkan kalau Shibai pergi ke desa Konoha. Lalu sebelum sesuatu hendak dilakukan Shibai, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.